datang dari Pak Hadis. Shalom pendeta, saya mau bertanya. Ada orang tua mendatangi atau menyambangi anak dan dituduh pengemis, padahal ayahnya atau orang tua ini belum pernah meminta-minta sama anaknya. Pertanyaannya, siapa yang berdosa, ayah atau anak? Mohon penjelasannya, Pak Pendeta. Terima kasih pertanyaannya sangat praktikal. Andrew atau Stephen, tolong dulu share kalian punya pandangan tentang hal ini. Waduh, ini kasusnya kalau saya lihat pendeta antara orang tua dan anak ya. Ketika katanya ada kasus orang tua datang kepada anak dan anak merasa seperti orang tua meminta-minta, tapi satu sisi orang tuanya ini merasa saya belum berbuat apa-apa. Kalau saya sih melihatnya pendeta kayaknya komunikasinya yang komunikasi yang tidak tepat, karena kedua belah pihak belum terjadi interaksi, tapi sudah ada hasil yang mereka rasakan. Kalau saya sih melihat dari sisi itu Pak Pendeta. Jadi belum bisa menentukan siapa yang bersalah di sini. Demikian Pendeta. Terima kasih. Saya lihat Andrew seperti mau bicara. Kenapa tidak bicara? Kalau saya kayaknya seperti Bang Stephen, karena ya kita belum tahu siapa yang ini ya salah di sini, masih bingung juga. Sedangkan yang bertanya ini Pak Hadis langsung ingin tahu pendeta, siapa yang bersalah dari antara dua belah pihak ini, mau orang tua kah atau sang anak? Silakan pendeta, kami serahkan. Baiklah, terima kasih. Saya coba cari cerita di dalam Alkitab yang menceritakan tentang ayah dan anak, dan ada kaitannya juga dengan ada kata di sini, kata pengemis, ya. Saya coba cari, tapi yang saya dapat adalah kebalikannya, karena ada perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal yang ke-15. Ayat 11-31 itu anaknya itu sudah betul-betul habis ludes kere, jatuh miskin, tidak ada lagi apa-apa. Dia bahkan bekerja di suatu peternakan babi, kalau boleh dikatakan. Mau ambil itu makanan babi pun tidak bisa, dilarang. Ya. Sampai dia berpikir, menyadari keadaannya. Lalu akhirnya dia kembali kepada ayahnya. Dan dia sudah katakan, ya, dalam ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahanmu. Datang dia seperti pengemis menurut cerita ini. Tetapi apa yang dilakukan? Waktu dia datang, anak yang sudah mencoreng wajah ayahnya dengan perlakuannya yang memalukan, meminta warisan dari ayahnya sementara ayahnya masih sehat-sehat, lalu pergi menghabiskan semua itu dengan berfoya-foya. Lalu sekarang setelah ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dia datang kembali kepada ayahnya. Waktu dia datang kepada ayahnya, ayat 20 ini sungguh luar biasa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya mengasihi anaknya. Ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ini sambutan ayah kepada anak yang datang bak seorang pengemis. Dan ini menggambarkan bagaimana kasih Allah kepada kita semuanya. Dan kasih dari
Allah kepada manusia dalam perjanjian lama itu juga disebutkan kasih-Nya kepada orang-orang Israel yang memanggil mereka keluar dari tanah Mesir, menuntun mereka, tapi berulang-ulang mereka memberontak terhadap Tuhan. Berulang-ulang. Sambutan dari seorang anak kepada sang bapa. Sambutan dari umat Allah kepada Allah. Tapi luar biasa kasih Allah. Saya tidak mau menduga-duga tentang latar belakang pertanyaan Pak Habis ini, karena pertanyaannya sangat singkat. Jadi jawaban saya juga tadi belum jawaban, hanya gambaran saja. Jadi ada orang tua sambangi atau datangi anak, lalu orang tua itu dituduh pengemis, padahal ayahnya belum minta-minta sama anak, belum pernah minta-minta. Siapa yang berdosa, ayah atau anak? Saya tidak akan jawab itu. Tapi saya mau baca kembali apa yang Yesus katakan. Tadi sudah pernah kita baca. Dalam Matius pasal yang ke-15. Matius pasal yang ke-15, ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Yesus menegur orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus tegur mereka. Ini yang Yesus katakan. Kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapanya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Kamu berkata orang itu tidak wajib lagi menghormati bapanya atau ibunya. Yesus tidak setuju dengan cara seperti ini yang dilakukan oleh seorang anak kepada ayahnya atau kepada ibunya, di mana anak itu mengatakan, mohon maaf, saya sudah gunakan uang ini untuk membantu pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, saya tidak mau lagi menolong kalian. Menurut ahli Taurat dan orang Farisi, orang itu bebas dari hukuman. Tapi Tuhan Yesus menegur dan berkata, dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Ya. Lalu Yesus katakan dalam ayat 9, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Hormat ayah dan ibu sangat penting. Itu masuk di dalam 10 perintah Allah. Sungguh luar biasa. Hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih.